Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebelum belajar, sebelum kepada doa, coba berdiri cek rapihannya. Sudah rapi? Tidak ada sampah? Silahkan duduk kembali. Untuk itu, sebelum belajar, saya minta kepada KM-nya. Siapa nama KM-nya? Muhammad Nugi. Ya, sebelum belajar, silahkan dipimpin oleh kalian membaca surat Fatihah dan doa belajar. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya. Saya absen dulu ya. Aditya Pratama hadir. Alpi Rizki, Andrean hadir. Jilan hadir. Naili tidak ada. Sakit ya? Ada suratnya? Tidak ada. Ratnasari, Ray Pasha, Muhammad Gio, Muhammad siapa namanya? Muhammad Rio hadir ya. Fadil Adima, Fajri Rahman, Nugi, Sandi. Yang nggak hadir cuma satu orang ya tadi, Naili ya, karena sakit. Mudah-mudahan dengan tadi apa yang Anda bacakan surat Fatihah itu sebagai pembuka ya dalam kehidupan atau dalam belajar, sebagai pembuka hati. Dan apa yang kalian tadi baca yaitu doa belajar. Semoga kalian diberikan kepahaman, diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Sebelum pada materi ya, saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang Syuaibul Iman. Ya, tujuan pembelajarannya adalah ini ya. Kenapa ada pembelajaran Syuaibul Iman? Menganalisis makna Syuaibul Iman, cabang-cabang pengertian dalil dan cabang-cabang maknanya. Yang kedua tujuannya mempresentasikan makna Syuaibul Iman, cabang iman, pengertian dalil, macam dan manfaatnya. Ketiganya yaitu meyakini ya bahwa iman terdapat banyak cabang-cabang serta membiasakan sikap disiplin. Nah, maka dari itu ya kali ini saya menyampaikan tentang nanti materi Syuaibul Iman. Inilah materinya ya. Nah, ini makna atau materi Syuaibul Iman ya. Kenapa ini ada pohonnya? Nah, ini kenapa ditulisannya di tengah? Ada yang tahu? Nah, ini adalah iman itu adanya di mana? Di hati kita. Iman
bukan di otak. Kalau otak untuk menyimpan aklun, tapi di kolbu ya. Nah, maka ini tentang definisi iman. Saya yakin semuanya kalian tahu apa itu definisi iman. Ya, iman itu berasal dari kata amana yu'minu ima yang berarti nah di sini dijelaskan tentang menurut Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat di mana tidak sempurna. Ya, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Contohnya di mana? Yaitu kalau ketika mengucapkan, ketika di hati, nah sempurnanya di bagaimanakan? Dilakukan, diamalkan, ya, diamalkan. Nah ini iman-iman ya, cabang-cabang atau pilar iman atau disebut juga dengan rukun iman. Nah inilah ada 6 ya. 1 iman kepada iman kepada iman kepada kitab dan iman kepada. Nah di sini ada iman kepada Rasul. Nah maka jikalau ada Rasul berarti ada diberi kitab ya. Nah kitab, coba saya ingin bertanya, kitab yang diberikan kepada Nabi Daud kitab apa? Ada yang tahu? Kitab Jabur ya, kepada Nabi Daud kitab Jabur. Lalu kalau yang diberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, diberikan kepada Nabi Isa kitab nah, yang penyempurna terakhir kepada Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran ya. Meyakini datangnya hari akhir, kita harus percaya. Lalu mempercayai qada dan qadar ya, kita harus yakin. Nah untuk selanjutnya ya, nah di sini ada tentang 77. Wah Pak banyak ya. Nah 77 tersebut ya, saya dari sini ya. Cabang-cabang iman yang disebut dengan Syuaibul iman, bila mana 77 aman tersebut dilakukan seluruhnya maka telah sempurna imannya. Apabila dan yang ditinggalkan maka berkuranglah kesempurnaannya. Maka semuanya harus dilakukan, harus diamalkan. Contoh ya, kalian ingin menjadi anak yang pintar tapi tidak menghafal, pintar mah? Enggak. Kalian ingin mempunyai ijazah tapi enggak sekolah. Nah, berarti harus dengan mengerjakan ikut UT, ikut UAS baru dapat rapot semester 1, semester 2 sampai 6, sampai 5 dan 6. Di situ ada UAS lain sebagainya, maka kalian sempurnalah mendapatkan sertifikat atau ijazah. Begitupun iman, kalau kalian melaksanakan semuanya sempurna ya, bukan rokok ya sempurnanya, awas ya, karena kalian suka mendefinisikan rokok ya, karena anak sekarang sudah banyak yang merokok. Nah contoh, kalau merokok ya, kalau nggak ada guru berani merokok, berarti itu kurang iman. Ada engkau nggak ada guru jangan merokok, itu iman namanya. Contoh seperti itulah, itu anekdotnya ya. Kita lanjutkan. Nah ini hadisnya ya. Ada yang bisa baca? Ya ini hadisnya itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna subbatun fa agaluha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imadatun adza anit tariqi wal haya'u sa'batun minal iman ya. Silakan Nugi baca artinya. Dari Abu Hurairah ada berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda iman itu ada 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman.
Ya. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, ini jadi Abu Hurairah berkata ya atau bersabda, iman itu 77. Lebih cabangnya yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Karena tiada ilah selain Allah. Hakikatnya kita semua diciptakan oleh Allah. Hidup menang mati kita ditentukan oleh mata kalian masih melihat, telinga kalian masih, jantung kalian masih semuanya adalah titipan dari amanah dari Allah Subhanahu. Maka kita harus rajin menuntut ilmu buat melaksanakan ibadah. Jadi ingat, bukan ibadah dulu, tapi ilmu dulu. Untuk menjadi seorang yang beriman, sudah barang tentu harus dengan ilmu. Untuk menjadi rajin ibadah, sudah barang tentu dengan ilmu. Kita mau rajin puasa, harus dengan ilmu. Kalau ibadah atau iman atau syuaibul iman tanpa ilmu, maka rusaklah amalnya. Maka perlu dengan ilmu. Lanjut ya. Selanjutnya. Nah, ini. Nah, para ahli hadis merangkum 70 cabang keimanan menjadi 3 kategori berdasarkan hadis Ibnu Majah. Nah, An Ali, sebentar ya kita besarkan. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu ma'rifatun bi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, iman itu menekadkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Ini ya. Jadi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini cabang-cabangnya. Nah, 30 adanya di hati, 7 adanya di ucapan, seluruh anggota badan adanya di. Nah, sekarang saya bagikan dulu ya untuk membentuk kelompok ya. Nah, ada berapa kelompok? Harusnya 4 ya, tapi insya Allah hari ini tampil hanya 2 ya, tapi tetap kalian dibagi kelompoknya dulu. Sebelum kepada pembagian kelompok, ada yang ingin bertanya dulu supaya lebih jelas gitu ya, apa itu syuaibul iman itu. Di sini ada ya, syuaibul iman itu ada 30, ada yang 7. Siapa namanya? Fahri, silakan. Saya ingin bertanya, kan syuaibul iman itu ada 77. Ya. Saya minta yang 30 yang termasuk kelompok nilai. Oh, jadi yang 30 ya. Betul sekali kamu melengkapi ya. Karena tadi Bapak di sini hanya tulisannya ada 30. Kenapa saya tidak menjelaskan? Supaya kalian lebih aktif lagi bertanya ya. Jangan sampai saya menyatakan seperti ini tapi kalian diam saja. Nah, ini 30 ya. 30 syuaibul iman yang ada di dalam hati ya. Nih. Nah, yang ada di dalam hati itu ini. 1, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, beriman kepada beriman kepada kitab, beriman kepada beriman kepada hari, beriman pada takdir baik dan buruk. Sebentar. Nah, takdir baik dan buruk. Nah, kalau takdir ada 2 ya. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak. Karena takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Contoh, kalian sekolah. Mungkin sudah lulus sekolah, bisa pekerja pabrik. Kalian ingin menjadi lebih cerdas lagi, sekolah lagi, lulus S1. Umpamanya ingin menjadi seorang guru, ya. Kalian berarti masuknya ke pendidikan. Atau kalian menjadi seperti jurusannya sekarang ini ada yang TKJ ya. Nah, komputer jaringan. Untuk memperluas lagi teknologinya supaya kalian lebih ngerti, kuliah lagi, kalian nanti bisa merancang ya, mendesain dan lain sebagainya. Seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma bi anfusihim. Setiap sesuatu
Kalau kita ingin dirubah oleh dirinya sendiri. Tapi ingat tadi iman kepada Allah, yaitu harus berdoa. Nah ini yang 30 ini tadi sebagian telah disebutkan ya. Bahkan banyak sekali ya, diantaranya sampai 30 yang terakhir adalah cinta dan benci karena Allah. Nah, ada yang tahu nggak cinta dan benci karena Allah? Nah, cinta dan benci karena Allah. Membenci kepada kegiatan-kegiatan yang sehingga Allah murka kepada kita. Contoh, kalian punya teman, ya teman Anda itu ya begitulah, ada perbuatan yang dilarang, ngajak, nah, kalian menolaknya, tidak bisa ya, tidak bisa ikut. Tapi bukan benci kepada seseorangnya, benci terhadap perbuatannya. Berarti kan kita cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini yang 30 cukup ya. Tadi yang 30, ada juga yang 7. Siapa? Tadi yang ada yang mau bertanya lagi tentang yang 7 atau yang tentang 40? Silakan. Ya, silakan. Tadi teman saya kelompok niat yang 30, saya ingin bertanya yang berkaitan dengan lisan yang 7. Yang 30 berarti berkaitan dengan lisan ya. Nah, saya sampaikan yang 30 ya. Yang 30 apa yang 40? Kalau yang berkaitan cabang iman dengan amalan seluruh anggota tubuh, adanya ini ya tadi. 1 yaitu salat fardu, menunaikan zakat, haji bagi yang menunaikan ibadah, menjaga wudhu dan toharoh. Nah ini yang dilakukan oleh gerak tubuh ya. Nah tadi kalau yang ditanyakan oleh Pak Hari tentang lisan, tadi barusan siapa namanya? Ratna. Tentang Ratna itu berarti tadi tentang gerak tubuh ya. Yang diucapkan oleh gerak tubuh itu ada 40. Dan yang 7-nya yaitu dalam hati ya. Inilah yang dalam hati cuman 7. Nah ini 1, beriman kepada Allah Subhanahu, beriman kepada beriman kepada ini yaitu mengucapkan ya. Tadi beriman kepada Allah mengucapkan la ilaha beriman kepada para malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada para rasul ya, dan yang terakhir adalah ikhlas dalam beramal ya. Nah ini apakah sampai di sini masih ada yang bertanya? Ya, jikalau tidak saya minta kepada kelompok ya tadi yang telah saya sampaikan atau yang telah saya bagikan kelompoknya, silahkan untuk ke depan mempresentasikan tentang janjinya. Silahkan untuk ke depan. Sesuai dengan namanya ya. Silahkan nanti sambil pembukaan oleh moderator siapa saja gitu ya. Silahkan untuk dipresentasikan. Dibuka dulu dengan ucapan salam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin untuk memperkenalkan diri, boleh dari sampai sendiri saya. Perkenalkan nama saya Jilan. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Sandi. Perkenalkan nama saya Muhammad Widian. Perkenalkan nama saya Salih Rahman. Di presentasi kali ini kami akan bahas tentang bukti beriman atau mengenai Kata janji dalam bahasa Arab yaitu akad. Akad artinya perjanjian atau ikatan yang kuat. Oleh karena itu, janji harus dipenuhi dan ditepati karena ciri-ciri orang beriman adalah menepati janji. Hadis tentang memenuhi janji. Man akhbara musliman wa alaihi la natullaha wal malaikati wal nasi ajma'in. La yuqbalu minhu sarfun wala adl. Yang artinya barang siapa yang tidak menepati janji orang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat,
dan seluruh manusia dia terima darinya taubat dan keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembagian janji terbagi menjadi dua bagian, yaitu janji kepada manusia dan janji kepada Allah. Janji kepada Allah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa semua manusia tak terkecuali pernah melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak di al-Baqarah dan bentuk janjinya adalah nanti jika sudah di dunia akan menikmati Allah sebagai Rabbnya dan berjanji hambanya yang taat sebagai firman-Nya. Janji kepada manusia adalah janji yang sudah dibuat dan disepakati baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Melalui janji inilah reputasi dan nama baik dipertaruhkan sekali atau beberapa kali janji tidak ditepati. Tanggung sendiri akibatnya, seperti paparan di muka sama sekali menunjukkan kepercayaan. Jika orang atau pihak lain sudah pernah dicederai atau dilukai akibat janji yang tidak ditepati. Keempat, contoh dalam kehidupan. 1. Menghormati dengan suatu proyek atau pekerjaan yang telah dijanjikan kepada teman. 2. Menepati janji untuk hadir pada pertemuan atau lama yang sudah dijadwalkan. 3. Membayar ringan atau utang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. 4. Menyelesaikan tugas atau proyek sekolah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 5. Melakukan janji, tetapi janji yang telah menyatakan keamanan di dunia dan menghindari perbuatan darah, melindungi hak para hamba baik yang muslim maupun kafir, dapat mengatur kesalahan dan mengatakan juga mendapatkan predikat sebagai mutasir atau orang bertakwa dan menjadi sebab terdapat juga mutasir serta menjauhkan ayat dan perselisihan. Manfaat menepati janji. Mendapatkan predikat sebagai mutakin dan menjadi sebab terdapatnya sifat mutakin. Menjadi sebab adanya persatuan, keamanan, dan ketentraman sejauh adanya konflik dan perselisihan. Menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain baik dan tidak penting adalah manusia. Dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Dapat disimpulkan bahwa menepati janji adalah hal yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena si orang beriman adalah orang yang menepati janjinya. Sebaliknya, orang yang selalu mengingkari janjinya adalah orang yang munafik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata, ada kesalahan dari sengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Jadi janji itu adalah bagian dari syu'aibul iman atau bagian dari keimanan. Maka dapat disimpulkan tadi betul sekali ya di sini bahwa menepati janji adalah hal-hal yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena ciri orang beriman adalah orang yang menepati janjinya. Sebaliknya orang yang selalu mengingkari janjinya adalah orang munafik karena ciri orang yang tidak menepati janjinya adalah munafik. Maka dari itu saya sengaja kepada anak-anakku semua ya, dalam konteks syu'aibul iman bab kedua ini adalah untuk menepati janjinya, baik janji dengan gurunya, janji dengan temannya, janji menyelesaikan tugasnya. Agar apa? Sukses kalian tergantung janji-janji kalian. Ya. Selanjutnya silakan kelompok 2, materinya sama tentang janji, namun konsepnya mungkin berbeda. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin Presentasikan. menepati janji. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Fahri. Perkenalkan nama saya Alfi. Perkenalkan nama saya Rio. Perkenalkan nama saya Sofi.
Menepati janji adalah bagian penting dari berkomunikasi dan membangun hubungan yang baik menurut ajaran agama Islam. Dan cara menepati janji umat Islam, menepati janji adalah salah satu janji masa dalam berkaitan dalam Al-Quran dan Hadis. Menepati janji adalah tindakan yang baik dan diperintahkan oleh Allah. Menepati janji adalah bagian dari menjalankan amanah dan bertanggung jawab. Keutamaan menepati janji dibebaskan dari kesulitan duniawi dan dosa besar, digolongkan sebagai hamba yang bertakwa, mendapatkan kedudukan yang tinggi di Allah, meraih surga terdalam. Mengapa pentingnya menepati janji? Menepati janji juga termasuk akhlak yang mulia, harus dimiliki setiap mukmin dan juga menjadi salah satu keistimewaan yang dimiliki manusia. Bahkan menurut Islam, orang yang meninggalkan sifat ini berarti telah mengamalkan benih-benih kemunafikan dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kematian ciri-ciri orang munafik ada tiga: apabila pembicaraan tidak berdusta, apabila berjanji tidak menepati, dan apabila diamanatkan tidak berkhianat." Contoh menepati janji dalam Islam, menjaga kepercayaan dan integritas, membangun jaringan bermanfaat antar individu, menjaga pribadi yang diberi makan dan tidak dilecehkan. Cara menepati janji, komunikasi dan jujur atau janji dan hikmah menepati janji. Satu, meningkatkan kepercayaan diri dan kepercayaan orang lain. Dua, membangun hubungan yang harmonis dan erat. Tiga, terletak kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kesimpulan, menepati janji adalah salah satu alat mulia yang harus dimiliki setiap mukmin untuk mencapai perubahan dan meningkatkan kepercayaan diri serta kepercayaan orang lain. Terima kasih dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, jadi di sini ya sebagai refleksi ya. Tadi kata pemantiknya setelah saya sampaikan. Jadi ini ya tadi kalian yaitu tentang janji ya, janji itu adalah sebagian dari iman. Tahukah ya Anda apa yang dimaksud tadi dengan janji itu sebagian dari iman, kenapa? Dan tahukah Anda berapa cabang-cabang iman itu? Dan tadi berapa manfaat penanaman iman ya yang diikatkan dengan janji? Itu harus kalian pahami. Dan janji di sini ya maka harus dilakukan. Kenapa? Karena janji adalah sebagian dari bagian cabang syuaibul iman. Nah, nanti kita buka dulu sebagai bukti yang tadi telah Anda sampaikan ya di sini. Nah, kita refleksi dulu buat kalian. Nah, mengapa pentingnya menepati janji? Nah, di sini. Nah, menepati janji termasuk akhlak yang bagus, akhlak yang mulia dimiliki oleh setiap mukmin ya, muslimat ya, muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Dan di mana ia menjadi salah satu keistimewaan yang memiliki manusia, bahkan menurut Islam, orang yang menanggalkan sifat ini berarti telah menyamai benih-benih ya. Jikalau orang yang melakukan dalam hatinya ya sudah niat ya, biarin aja tugas mah nanti nggak usah dikerjakan. Nah, itu adalah benih-benih apa? Kemunafikan. Maka biasakan untuk menepati janji. Ya, karena menafik itu adalah innal munafiqina fi darkil asfal minanar. Orang munafik itu akan menjadi kerak atau api di dalam apa? Di dalam neraka. Tapi kalau kalian menjadi hamba Allah yang jujur,
hamba Allah yang menepati menegakkan 77 sho'abil iman, maka janji Allah innal muttaqina fi jannati wa uyun, ya akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kebahagiaan. Karena kalau menepati janji adalah cerminan orang yang bertakwa. Sebaik-baiknya bekal menghadap Rabb kita ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita meningkatkan kualitas diri kita dengan menegakkan, dengan menepati janji kita, baik dengan teman, dengan kawan, dengan orang tua, apalagi kita selaku makhluk Allah, apalagi nazar lain sebagainya, tepatilah, apalagi dengan Sang Maha Pencipta, baik dengan Sang Pencipta ataupun dengan makhluk, yang namanya janji harus ditepati. Paham sampai di sini? Paham ya? Tidak ada lagi yang untuk ditanyakan? Ya, betul? Paham? Maka refleksinya saya mengingatkan kepada kalian, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian pergi, jaga 3 perkara. 1, ucap atau lisan. 2, hati, niat. 3, tingkah laku. Ya, dimanapun kalian pergi, dimanapun kalian berada, menjaga 3 perkara, terutama syu'aibul iman kepada Allah yang 77, dan kalian menepati janji dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian kelak di masyarakat ya akan menjadi hamba Allah yang bahagia dunia dan akhirat. Kenapa kita harus menepati janji? Supaya orang percaya kepada kita. Sekali saja kita menodai diri kita, sukar untuk dipercaya. Ini ya, kenapa ini adalah termasuk pembelajaran problem based learning. Kenapa kalian mengangkat tadi janji? Ya, 1, karena siswa zaman sekarang problemnya adalah tidak pernah tepat janjinya. Tugas minggu yang lalu sampai sekarang belum dikumpulkan. Itu. Yang keduanya, yang lebih-lebih, siswa di zaman sekarang tidak bisa menjaga lisannya berkata kotor, ya, seenaknya saja, apalagi nepati janji sehari-harinya. Maka saya menekankan pada kalian, jadilah siswa yang bisa menjaga lisannya, dan jadilah kalian siswa yang tepat pada janjinya. Karena problem sekarang ini, siswa banyak melanggar janji dan berkata kasar. Maka marilah kita tutup dengan doa akhir majelis, ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup oleh kami, silakan. Alangkah baiknya sebelum kita pulang berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salam. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.